Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Ada sukacita di dalam rumah Tuhan. Kita bersyukur karena hari ini kita ada di dalam rumah Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan selamat datang bagi kita semua yang datang beribadah di rumah Tuhan. Dan yang kedua, selamat datang kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama bersama dengan staf yang berkenan beribadah bersama kami di sini GPDI dan Eden Tiapur. Dan selamat beribadah bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Baik, ketika kita memuji Tuhan, ketika kita menyembah Tuhan, surga Dia, Tuhan duduk di atas puji-pujian kita dan mendengarkan puji-pujian kita. Sekarang saatnya untuk kita duduk diam mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita. Saya menjemput kita semua berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdiri, membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam 1 Korintus 12 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-27. Mari dalam hitungan ketiga kita sama-sama membacakannya. 1, 2, 3. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu, demikian pun Kristus. Ayat yang ke-13 sama-sama. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi, orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diminum dari satu. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Bukan karena aku, ulang ayat yang ke-14, karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi banyak anggota. Andai kata kami berkata, karena aku tangan, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus satu tempat pada tubuh seperti yang dikehendaki. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Ayat yang terakhir mari kita baca.
lebih keras lagi. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan dulu. Puji nama Tuhan. Suratan Paulus ini atau surat ini ditulis oleh Rasul Paulus dan ditemani oleh Sostenes. Kita boleh baca 1 Korintus ayat 1 pasal 1 ayat 1. Atau surat Korintus ini ditulis oleh Rasul Paulus ditemani oleh Sostenes. Sekilas mengenai Korintus. Kota Korintus adalah kota pelabuhan dan kota perdagangan. Kota ini adalah kota yang kaya di Yunani. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kota ini terkenal dengan kehidupan yang bebas, kehidupan yang penuh dengan percaturan, yang penuh dengan seks bebas di luar pernikahan. Mereka juga hidup di dalam penyembahan berhala. Mereka menyembah kepada dewa Asklepios dan juga dewi cinta Afrodit. Jemaat Tuhan, Rasul Paulus mengunjungi kota Korintus dan Rasul Paulus mendirikan gereja di sana. Rasul Paulus memberitakan firman di sana dan banyak orang menjadi orang Kristen karena mereka mendengar pemberitaan firman daripada Rasul Paulus. Mereka menjadi percaya kepada Tuhan Yesus karena mereka mendengarkan penginjilan dari Rasul Paulus. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Namun ketika Rasul Paulus meninggalkan kota Korintus, maka muncullah masalah-masalah terjadi di kota Korintus. Yang timbul masalah di kota Korintus, timbul perpecahan di kota Korintus adalah karena kasus amoral dan kasus penyalahgunaan karunia-karunia rohani, yaitu Roh Kudus. Rasul Paulus menulis surat ini dan menasihati kepada jemaat yang ada di Korintus supaya mereka bisa melihat diri mereka, bagaimana mereka bisa menyelesaikan persoalan-persoalan atau konflik yang terjadi, yaitu penyalahgunaan karunia rohani. Rasul Paulus menasihati kepada mereka supaya mereka menjalankan bangkitan iman mereka atau kehidupan bergereja yang sesungguhnya. Rasul Paulus menggunakan analogi atau suatu gambaran tentang gereja. Gereja itu seperti tubuh manusia, sama seperti manusia yang memiliki banyak anggota tetapi satu tubuh. Dan Yesus adalah kepala gereja dan kita adalah anggota kita adalah anggota daripada tubuh Kristus. Kita adalah tubuh Kristus yang terdiri dari banyak anggota. Kita juga disebut dengan gereja dan Tuhan Yesus adalah kepala gereja. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tubuh kita terdiri dari bagian-bagian, anggota-anggota dengan fungsinya masing-masing. Masing-masing anggota tubuh kita memiliki fungsi masing-masing, tetapi memiliki hidup saling ketergantungan. Tidak bisa dilepas, tidak bisa dilepaskan satu daripada yang lain. Ini artinya bahwa kita saling membutuhkan antara sesama anggota, saling membutuhkan. Kaki membutuhkan tangan, tangan membutuhkan mata dan lain sebagainya. Mata butuh tangan, mata butuh kaki, tangan juga butuh kaki. Kaki melangkah, mata melihat, kaki melangkah, dan tangan meraih. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, fungsi daripada anggota tubuh kita adalah masing-masing harus menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Kalau kaki sakit, kaki tidak bisa berjalan, maka anggota tubuh lain tidak bisa apa-apa. Begitu juga dengan ada anggota tubuh, misalnya dia tidak menggunakan fungsinya dengan baik. Misalnya semua
tidak hanya bunga mawar tampil memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya bunga mawar, saya bunga cinta, saya lambang cinta. Dan di antara semua bunga, saya yang paling hebat, saya yang paling berguna. Dan kemudian muncul bunga pelangi. Bunga pelangi yang dia maju dengan kesombongan dan keangkuhan. Dia menghina bunga tai ayam. Dia mengatakan kepada bunga tai ayam, hei si burung rupa, aku muak dengan rupamu. Baumu tidak sedap. Lihat, aku adalah bunga yang paling dibutuhkan. Yang paling dibutuhkan adalah aku sangat dibutuhkan di pulau Bali. Itu tandanya berarti aku adalah bunga yang paling hebat. Dan kemudian bunga tai ayam, dia maju dengan perasaan sedih sambil menangis dan berkata, wahai bunga-bunga yang cantik dan jelita, aku sadar akan diriku, aku hanyalah sebagai penghias bunga. Aku tidak ada apa-apanya. Aku tidak pantas bersaing dengan kalian. Dan akhirnya mendengarkan percakapan dari bunga-bunga tadi, maka bunga-bunga lain pun mereka mulai maju dan mereka mulai membanggakan diri. Mereka mulai maju dan mereka mulai menonjolkan diri. Akhirnya mereka saling bertengkar. Di tengah pertengkaran itu, si tukang kebun yang baik hati, dia tampil. Dia menyapa bunga-bunga itu, wahai bunga-bungaku, mengapa kalian bertengkar? Mengapa kalian bertengkar? Sambil tukang kebun itu, dia mengambil sebuah pot, dia menyusun, mengatur masing-masing tangkai dari bunga itu, sambil menata pot, dan dia mengatakan kepada bunga-bunga itu, wahai bunga-bungaku yang cantik, alangkah indahnya ketika kalian sudah diatur, ditata di dalam satu pot, menjadi satu kesatuan, menjadi satu persatuan, saling melengkapi. Yang ini kurang, yang ini melengkapi. Seperti bunga-bunga yang ada di depan ini, ditata rapi, ditata bagus. Semuanya terlihat indah, semuanya terlihat menawan. Puji nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ilustrasi ini menggambarkan perselisihan, menggambarkan persaingan, menggambarkan penonjolan diri serta pertentangan yang terjadi di jemaat Korintus. Yaitu di jemaat Korintus, mereka bertengkar, mereka bertentangan karena karunia-karunia yang berbeda-beda.
taat. Bagaimana kepala menyatu dengan tubuh, sedangkan tubuh sedang sibuk dengan membanggakan diri, sedang sibuk dengan hal-hal lain. Maka Matius 8 ayat 20, Yesus berkata, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Bagaimana Tuhan, bagaimana Yesus sebagai kepala gereja mau meletakkan kepalanya? Haleluya. 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 Jemaat, Yesus sebagai kepala gereja, kepala harus dipasangkan ke tubuh. Bagaimana kepala dipasangkan ke tubuh sedangkan tubuh ini najis, tubuh ini kotor, sedangkan kepala itu kudus. Kepala itu kudus dan suci. Bagaimana mau dipasangkan ke sedangkan tubuh sedang bermain di kubangan dosa? Tidak bisa. Maka inilah pengertian dari serigala liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Tuhan itu kudus. Maka mari kita hidup dalam kekudusan supaya Tuhan mau serasikan dengan kita. Tuhan mau meletakkan kepalanya, mau pasang di tubuh kita, maka akan cocok, akan serasi. Tetapi jangan takut, jangan ragu, jangan resah. Bila kita mendengarkan firman ini, kita akan berubah. Kita akan hidup di dalam kekudusan karena kita mau supaya kepala itu menyatu dengan kita. Kepala itu kudus, Yesus itu kudus. Bagaimana mau dipasangkan, diserasikan, sedangkan kita masih ada di dalam kebencian, kecemburuan, kecemaran. Allah yang kudus. Imamat 11 ayat 45 dan 1 Petrus 4 ayat 16. Sebagaimana tertulis, hidup kuduslah kamu sebab aku kudus. Kuduslah kita karena Yesus kudus. Kepala kita kudus. Kuduskan diri kita dengan darah Kristus. Kita akan makan dan minum dari tubuh dan darah Kristus. Bila hari ini ketika kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita tidak menyerahkan hati kita, tetapi kita akan makan dari tubuh dan darah Kristus. Tubuh dan darah Kristus itu akan memberikan kita kemampuan untuk kita sanggup, untuk hidup, untuk kita memilih untuk hidup di dalam kekudusan. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Kepala butuh tubuh, kepala yang kudus butuh tubuh yang kudus. Haleluya. Tubuh Kristus. Yang pertama, tubuh Kristus secara universal atau secara umum, gereja secara umum atau secara universal. Artinya, gereja, semua gereja yang dibangun oleh Tuhan Yesus Kristus di seluruh dunia ini, gereja secara universal butuh kekudusan. Gereja secara universal butuh persatuan. Gereja secara universal butuh kerjasama, butuh keakraban. Dan yang kedua adalah gereja secara lokal. Gereja secara lokal terdiri dari anggota-anggota gereja, di mana di dalam gereja lokal terdiri dari pribadi-pribadi. Harus ada kerjasama, harus ada persatuan, tidak ada perselisihan, pertengkaran. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sekalipun di antara kita, sekalipun di antara gereja, sekalipun di antara
setia bagi dia. Puji nama Tuhan, kalau kita adalah tangan, kita gunakan tangan ini bukan untuk memukul anak-anak. Kita gunakan tangan ini bukan untuk menunjuk kesalahan-kesalahan orang lain. Kita gunakan tangan ini untuk memberkati. Kita gunakan tangan ini untuk memeluk. Kita gunakan tangan ini untuk menjaga. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika kita adalah kaki yang berjalan ke gereja, kaki yang berjalan kepada tempat-tempat yang lain, kaki yang menolong tangan untuk meraih sesuatu. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, jika kita adalah hati, jika kita adalah jiwa, maka mari kita memikirkan perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang ada di atas. Kita mengucapkan perkara-perkara yang ada di atas, yaitu hal-hal tentang kerajaan Allah. Jika kita benar, jika kita sedih, jika kita sakit, maka ingatlah hati yang gembira adalah obat yang manjur, semangat yang patah mengeringkan tulang. Mari kalau kita mau supaya kita punya tulang-tulang tidak kering, mari kita bersemangat. Kita bersemangat, kita senyum, kita memberikan sukacita kepada orang lain, karena kita sudah menerima sukacita yang datangnya dari Tuhan. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jika hati kita panas, terasa panas, maka jangan keburu marah. Jika hati kita panas, jangan keburu bertengkar, sebab hal yang paling menyiksa adalah hati yang panas. Setelah kita marah-marah, perasaan kita pasti tidak tenang, pasti tidak nyaman. Setelah kita bertengkar, pasti dada kita berdebar-debar, pasti dada kita terasa panas, jantung kita berdebar-debar, dan pasti kita sakit. Setelah kita marah, pasti ada luka hitam yang kita simpan. Untuk itu jangan lagi marah, jangan lagi marah-marah, jangan lagi bertengkar. Ada marah yang baik, ada marah yang untuk memperbaiki orang lain, ada marah sampai masuk kepada dosa atau kejahatan, menyimpan kesalahan, amarah kepahitan, menyimpan kesalahan, maka itu adalah marah yang merugikan. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita mendengar firman Tuhan. Hari ini kita mendengar kisah tentang jemaat Korintus. Kita belajar dari jemaat Korintus. Mari kita buang hal-hal yang harus kita buang. Kita belajar dari jemaat Korintus, apa yang menjadi hal-hal negatif dari orang-orang Korintus. Mari kita buang dan mari kita mendengar nasihat daripada Rasul Paulus. Kita mendengarkan nasihat-nasihat daripada Rasul Paulus, maka akan terjadi bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Bagi anggota-anggota yang lemah, bersandarlah pada anggota-anggota yang kuat, dan anggota-anggota yang kuat memeluk akan anggota-anggota yang lemah. Ada anggota-anggota yang merasa tidak terhormat, mari kita berikan penghormatan khusus kepada mereka, supaya mereka merasa bahwa mereka berharga. Jemaat Tuhan, mari kita bergandeng tangan, mari kita bergandeng hati, mari kita bergandeng pikiran, karena pikiran kita tertuju kepada pikiran Kristus. Biarlah pikiran kita diikat dengan pikiran Kristus, maka tidak ada yang ada pikiran Kristus, tidak ada pikiran untuk saling menjatuh, tidak ada pikiran untuk saling bertengkar. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sesuai tema kita tadi, tema kita jangan bertengkar. Maka sesuai dengan tema, sekali lagi saya mau katakan, saya dan jemaat Tuhan, mulai hari ini jangan kita bertengkar tentang hal-hal yang buruk, hal-hal yang membawa kita kepada dosa, karena kita satu di dalam Kristus. Saya mengundang Ibu Gembala dan singers maju ke depan untuk kita menyanyikan sebuah yang mengatakan kita satu di dalam Kristus. Kita semua yang ada ini adalah tubuh Kristus. Kita memiliki kekurangan masing-masing, kita memiliki
kelebihan masing-masing. Mari kita yang mempunyai kelebihan, kita berbagi dengan yang kekurangan. Yang kekurangan, mari mintalah kepada yang berkelebihan. Bersandarlah di bahu daripada yang kuat. Dan yang lemah bersandar pada yang kuat. Yang kuat memeluk yang lemah. Maka kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus cakap melakukan perkara yang besar. Puji nama Tuhan. Haleluya. Renungkan firman. Renungkan firman. Sesungguhnya kita adalah orang-orang yang tidak sanggup. Kalau dengan kekuatan kita sungguh tidak sanggup. Tetapi mohon